Selamat sore pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar, selanjutnya kami sampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang. Selamat sore pendengar, jumpa lagi dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, edisi Kamis 3 April 2025 bersama saya, Henry. Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar komit amankan Kamtipmas selama libur Idul Fitri. Berikut laporan Irsad. Bupati Tanah Datar menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengamanan serta pemantauan di berbagai titik khususnya pada rute yang digunakan pada libur Lebaran. Langkah ini dilakukan guna memastikan kegiatan itu berlangsung aman dan tertib. Selain itu, Bupati Eka Putra juga mengimbau masyarakat terutama pada pengendara kendaraan bermotor agar selalu berhati-hati saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Bupati juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah kepada seluruh masyarakat yang merayakan. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin serta menginformasikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai destinasi wisata bagi para perantau yang pulang kampung. Kami bangga, senang sekali dengan pulangnya perantau. Kami mengucapkan selamat datang di kampung halaman. Semoga selama berada di kampung halaman merasa nyaman. Rindunya pada kampung halaman bisa terobati dengan bertemu dengan sanak keluarga, silaturahmi, dan tentunya melihat destinasi wisata kita. Sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana Idul Fitri yang aman dan nyaman, Kabupaten Tanah Datar memastikan kesiapannya dalam menjalankan instruksi Kapolri, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra juga mengajak seluruh warga untuk bersama-sama agar menjaga kondisi Kamtipmas di lingkungan masing-masing. Irsyad melaporkan. Masih dari Bukit Tinggi pendengar, Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi minta keaktifan masyarakat ketika dihadapkan dengan pungutan parkir yang tidak sesuai peraturan daerah dengan memfoto atau memvideokan oknum pelaku. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Iksan. Pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Perhubungan minta seluruh pihak mematuhi aturan yang berlaku dalam pungutan perparkiran. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi, Yogi Astarian kepada RRI mengatakan pungutan tarif parkir sesuai peraturan daerah yang berlaku, di mana untuk sepeda motor dikenakan Rp2.000 dan mobil dikenakan tarif Rp5.000. Namun waktu operasional parkir di semua titik yang dikelola pemerintah daerah sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, sehingga parkir yang dikelola di luar jam tersebut maka harus mengikuti arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi akui parkir tetap menjadi persoalan klasik yang terus muncul ketika momentum liburan, termasuk di suasana libur Lebaran Idul Fitri. Pihaknya telah meminta tim sapu bersih pungutan liar atau tim saber pungli untuk menindaklanjuti tarif parkir di luar jam operasional. Yang jelas yang pertama terkait dengan kejadian beberapa hari lalu yang sempat viral, kami cukup menyayangkan karena memang tarif parkir kita itu untuk kendaraan roda 4 kan 5.000. Kendaraan roda 2 2.000. Nah, dan memang itu berlaku di jam operasional jam 7.30 sampai jam 4. Nah, di atas itu sebenarnya kami himbau juga kepada pengelola parkir yang
di tepi jalan juga. Idealnya sebenarnya harus sesuai dengan tarif normal sesuai di aturan perda. Nah, cuman memang ini jadi PR kita tiap tahun nih. Yang sesuai dengan instruksi Pak Wali Kota yang beberapa hari yang lalu, ini sudah kami informasikan juga ke kawan-kawan di tim Sabar Pungli. Ini juga jadi perhatian juga bagaimana kita memecahkan masalah untuk tarif parkiran di luar jam operasional ini. Nah itu, ini jadi masalah klasik tiap tahun ini. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi Yogi Astarian menyebutkan pihaknya mengajak masyarakat dan pengguna jasa parkir bijak menyikapi kejanggalan dan kekeliruan di lapangan, sehingga jika mengalami atau mendapatkan pungutan parkir tidak sesuai dengan tarif yang berlaku, maka dapat memfoto atau mengambil video dari oknum tersebut. Tentu Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi siap menerima laporan dengan barang bukti dugaan pelanggaran aturan tersebut sehingga dapat diproses oleh institusi terkait. Ya, kita melalui sosial media waktu itu juga menginformasikan. Yang jelas kalau ada kejadian parkir yang tidak sesuai standar berlakunya parkir, silakan untuk divideokan atau difoto dan diinformasikan melalui akun di Bukit Tinggi. Nah, asalkan memang titik lokasinya jelas di mana, nanti kami akan tindak lanjuti juga nanti melalui tim Sabar Pungli maupun kalau seandainya bisa dilibatkan dari SK 4 PPP pun kami libatkan juga. Karena kami sendiri perhubungan untuk penindakan itu tidak bisa lebih jauh juga terkait dengan kecurangan parkir ini. Diketahui sebelumnya Wali Kota Bukit Tinggi Ramdan Normatis menyampaikan pengelolaan parkir di Kota Bukit Tinggi akan dipihak ketigakan. Pemungutan uang parkir memanfaatkan digitalisasi sehingga akuntabel. Wali Kota Bukit Tinggi Ramdan Normatis tegaskan tidak ada premanisme di kota ini. Begitu juga dihadapkan dengan perparkiran. Ahmad Iksan melaporkan. Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau berencana akan membangun jalan yang menghubungkan Guntung Simbar, Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir sepanjang 70 km yang diharapkan dapat membuka akses bagi masyarakat. Berikut laporan Femi Astiyovani. Pemerintah Provinsi Riau merencanakan pembangunan jalan yang menghubungkan Guntung Simbar Mandah sepanjang 70 km. Gubernur Riau Abdul Wahid sudah meninjau lokasi rencana pembangunan jalan tersebut yang diharapkan dapat membuka akses untuk masyarakat di wilayah utara Riau yang selama ini masih terpencil dan bergantung pada pasang surut air laut. Gubernur menuturkan jalan darat akan menjadi solusi bagi masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian, terutama kelapa yang menjadi komoditas utama daerah. Saat ini distribusi hasil pertanian sering terhambat akibat kondisi transportasi yang masih mengandalkan jalur air dengan jalur sungai yang tidak terlalu dalam. Gubernur menjelaskan rencana pembangunan jalan ini mencakup 2 tahap, yakni dari Guntung ke Simbar sepanjang 35 km dan dari Simbar ke Mandah sejauh 35 km. Ditargetkan pada tahun 2026, proyek ini sudah menunjukkan progres yang signifikan. Mudah-mudahan jalan ini bisa dilanjutkan karena ini memang akses paling terpencil di daerah wilayah utara. Wilayah utara ini paling terpencil. Di sini ini mengandalkan air pasang surut. Kalau musim ombak agak berbahaya karena alurnya tidak terlalu dalam, karena cuma alur sungainya itu sampai di tepi pantai. Begitu pantai sudah nggak ada alur. Jadi kalau begitu air surut, aktivitas masyarakat sini terhenti. Nah, oleh karena itu ekonomi jadi melambat. Maka kalau ada akses jalan darat, dia ekonominya berkembang. Di sini ini adalah pusat pertanian kelapa, kelapanya bagus, cuman kadang-kadang untuk membawa hasil pertanian itu dan hasil barang dan orang tergendala oleh air pasang surut. Gubernur Riau Abdul Wahid menambahkan pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur di daerah terpencil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru. Sebanyak 1.300 personil Polda Riau diturunkan untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan telah menyiagakan 1.300 personil dan beberapa langkah strategis untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau. Apalagi di saat Lebaran, adanya oknum yang memanfaatkan kelengahan petugas untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan. Kapolda menegaskan upaya pencegahan karhutla lebih diutamakan guna menghindari dampak kabut asap yang dapat merugikan masyarakat dan negara tetangga. Kalau alat yang masih kurang, segera kita penuhi.
Tentunya kalau kita kan ada destu, kemudian ada aplikasi, itu dilihat dari satelit. Kalau seandainya ada titik api, kita sudah menghitung quick response, kecepatan. Kebakaran hutan dan lahan telah menjadi masalah yang berulang, terutama di wilayah Provinsi Riau. Untuk itu, Polda Riau beserta instansi lainnya telah melakukan beberapa kesiapan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Reporter Santi Yunas, RRI. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. PT Bandara Internasional Batam mencatat jumlah pemudik Lebaran 2025 melalui Bandara Hang Nadiem Batam meningkat 7,4% dibanding tahun lalu. Berikut laporan Bedi Prabu. Bandara Internasional Hang Nadiem Batam mencatat lonjakan signifikan jumlah penumpang pada puncak arus mudik Lebaran 2025. PT BIB mencatat sebanyak 19.900 orang penumpang menggunakan layanan Bandara Batam. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 7,4% dibandingkan periode Lebaran tahun lalu. Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam atau BIB, Fikri Ilham Kurniansyah mengatakan penerbangan arus mudik Lebaran melalui Bandara Hang Nadiem Batam dibuka sejak tanggal 21 Maret dan puncak arus mudik terjadi pada tanggal 29 Maret kemarin. Dari tanggal 21 hingga 29 Maret tersebut, tercatat ada 19.900 penumpang yang mudik melalui Bandara Hang Nadiem Batam. Kami laporkan bahwa sejak dibukanya posko Bandara Hang Nadiem 21 Maret sampai dengan 29 Maret 2025, puncak arus mudik Lebaran tahun ini jatuh pada tanggal 29 Maret 2025 dengan jumlah penumpang mencapai 19.900 orang atau naik 7,4% dibandingkan tahun yang lalu. Dan kendati pun ada peningkatan jumlah penumpang mencapai 20.000, namun alhamdulillah kelancaran pelayanan, keselamatan, keamanan di Bandara Hang Nadiem tetap dapat terjaga berkat dukungan seluruh pihak dan juga dukungan penumpang itu sendiri. Dikatakan Fikri, meskipun terjadi lonjakan signifikan, kelancaran operasional dan keamanan di Bandara Hang Nadiem Batam tetap terjaga. Pihak bandara telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan kenyamanan penumpang, termasuk optimalisasi jadwal penerbangan dan peningkatan kapasitas layanan di terminal. Selain itu, Bandara Hang Nadiem Batam juga mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga tiket pesawat. Untuk meningkatkan transparansi, pihak bandara telah memasang layar informasi harga tiket di area keberangkatan dan kedatangan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan. Pelaku pariwisata di Batam akui belum menikmati momen libur Lebaran tahun 2025 ini. Kembali laporan Bedi Prabu. Sektor pariwisata di Batam, khususnya pengusaha rental bus pariwisata, belum mendapat menikmati momen libur Lebaran 2025. Alih-alih animo masyarakat meningkat, trennya justru melambat dibandingkan Lebaran tahun lalu. Hal itu diakui founder MyBus Batam, Ismail, yang mengatakan momentum Lebaran kali ini tidak optimal di tengah lesunya kondisi ekonomi. Untuk di MyBus Batam sendiri, menurutnya ada penurunan permintaan bus pada Lebaran tahun ini dibandingkan Lebaran tahun lalu dengan penurunan mencapai 20%. Tahun ini sih ya, kalau saya ngelihat lonjakan permintaannya sepertinya lebih menurun sih daripada tahun sebelumnya. Kurang lebih sekitar 10-20% sih. Memang libur panjang gitu. Kalau saya lihat jadwal kan memang liburnya lumayan panjang ya, 1 mingguan. Nah, tapi kan itu hanya berlaku untuk yang ASN ya. Kalau untuk swasta kan H+1 atau H+2 kan mereka sudah mulai bekerja lagi kan. Karena memang jatuhnya itu di hari weekday ya. Tidak hanya permintaan bus pariwisata, tingkat pemesanan hotel pada momen Lebaran tahun ini juga mengalami perlambatan. Hal tersebut diakui pengusaha hotel di Batam, Mansur, yang mengatakan ada perlambatan dibandingkan Lebaran tahun lalu. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu. Informasi selanjutnya dari RRI Bengkalis. Penerapan sistem booking dan ganjil genap arus balik Lebaran Idul Fitri pada H+1 dalam kondisi aman dan lancar. Berikut laporan Muhammad Iqbal. Hari pertama penerapan sistem booking dan aturan genap ganjil bagi kendaraan yang menyeberang melalui pelabuhan roll-on roll-off Roro Air Putih Bengkalis berlangsung aman dan lancar pada Selasa kemarin. Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi kepadatan arus balik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Kepala Bidang Kabid Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Edi Kurniawan mengungkapkan bahwa pemberlakuan sistem booking atau aturan ganjil genap berjalan sesuai harapan. Meskipun ada beberapa
beberapa pengguna jasa yang bertanya terkait sistem ini. Mereka dapat memahami aturan setelah diberi penjelasan. Inset masih dalam kendali lah bang, intinya gitu. Tak ada juga sampai mengular, paling panjang tadi cuma sampai timbangan aja. Sampai timbangan ya? Berarti jalurnya udah. Tadi masih ada sekitar 10-an tadi, sekitar jam-jam 2 tadi. Oh gitu. Apakah udah terisi atau belum nih? Wah, tadi pagi rame bang, tapi entah sore ini karena tadi yang masuk banyak dari Pak Neng, apakah langsung balik sore ini atau besok itulah tinggal lagi. Pada H+1 sebanyak 237 kendaraan telah melakukan booking dan sisanya 63 kuota yang kemudian terpenuhi oleh kendaraan berplat ganjil. Saat ini sebanyak 4 armada kapal beroperasi untuk melayani penyeberangan. Selain kendaraan roda 4, Edi juga menyebutkan bahwa arus kendaraan roda 2 dari Sungai Pakning ke Bengkalis juga cukup tinggi pada hari tersebut. Ia memprediksi pada H+2 jumlah kendaraan yang menyeberang dari Bengkalis ke Sungai Pakning akan meningkat. Menurut data terbaru sebanyak 284 kendaraan telah melakukan booking untuk H+2 atau hari ini dengan tersisa 16 kuota untuk kendaraan berplat genap. Pihaknya menghimbau kepada pengguna jasa yang sudah melakukan booking agar datang ke terminal tepat waktu sesuai jadwal yang telah dipesan dan segera mengambil tiket masuk. Reporter Muhammad Iqbal, RRI. Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memberikan perhatian terhadap perkembangan. Masih dari RRI Bengkalis mendengar, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM memberikan berbagai pelatihan dan bantuan pemasaran kepada pelaku usaha baik pribadi maupun kelompok. Berikut laporan Sri Mawarti Sarif. Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memberikan perhatian terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dengan berbagai langkah pembinaan agar sektor ini dapat terus berkembang dengan baik. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis, Lisa Mardiani, mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendampingi dan memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM yang membutuhkan guna mendorong kemajuan usaha mereka. Salah satu contoh pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis yakni pelatihan keterampilan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bengkalis. Pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan warga binaan cara membuat roti yang tidak hanya berkualitas tetapi juga layak dipasarkan. Hal ini merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat termasuk warga binaan di Lapas Bengkalis. Dinas Koperasi dan UMKM Bengkalis menghadirkan narasumber yang ahli dalam membuat roti untuk memastikan hasil produksi mereka bisa diterima pasar dengan baik. Rotinya juga berkembang. Waktu itu kami ajarkan juga, kan itu bahan dasarnya tetap roti, jadi bisa divariasi. Jadi sekarang sudah berkembang dan nambah, tidak hanya roti montelnya itu aja. Nah, ada kita ajarkan kemarin sama chef kita roti manis, gitu loh. Nah, roti pakai sosis, waktu itu kita ajarkan. Kebetulan ada sosis dicarikan mereka kan mereka nyiapkan bahan. Jadi kita minta jumlah yang kita latih pun jadi 10 orang ya. Iya. Lisa menambahkan roti yang dihasilkan oleh warga binaan Lapas Bengkalis kini telah resmi diluncurkan dan siap dijual ke masyarakat. Keberhasilan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, baik bagi warga binaan itu sendiri maupun sebagai sumber pendapatan tambahan bagi mereka selama menjalani masa hukuman. Dengan adanya pelatihan dan pemberdayaan ini, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis berharap dapat membuka peluang bagi warga binaan untuk memiliki keterampilan yang berguna setelah keluar dari lapas, sekaligus mendukung perkembangan UMKM di berbagai sektor. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mendukung perekonomian lokal. Reporter Sri Mawarti Syarif, RRI Bengkalis. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga siapkan penambahan kapal untuk antisipasi lonjakan arus balik Lebaran. Wandi menyampaikan laporannya. Mengantisipasi lonjakan penumpang pada arus balik Idul Fitri, Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menambah armada kapal tujuan Batam maupun Tanjung Pinang. Satu kapal Oceana tambahan dijadwalkan akan beroperasi guna melayani penumpang dari Dabo Singkep. Kabid Perhubungan Laut Dishub Lingga Ardiansah mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan unit penyelenggara pelabuhan Dabo Singkep serta menyurati seluruh operator kapal terkait penambahan armada.
Berdasarkan informasi terbaru dari operator kapal grup Oceana, kapalnya berangkat dari Tanjung Pinang dan Batam pada sore ini atau besok subuh dalam kondisi kosong. Tentunya ini membuka peluang bagi penumpang dari Dabo Singkep untuk mendapatkan tambahan armada dalam arus balik Lebaran. Arus balik dah kita konfirmasikan ke PP Dabo Singkep dan ke seluruh operator kapal dah kita surati untuk dilakukan penambahan kapal. Cuma yang pasti Dinas Perhubungan sudah menyurati ke seluruh operator yang beroperasi di Kabupaten Lingga. Cuman yang sudah memberikan lampu kuning, itu pihak Dragon 5 ini, yang Oceana ini. Apabila terjadi lonjakan, dia bilang naik. Dan Ibu Siti Selingsing pun sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Mahyudin dengan agen kapal. Sekarang ini bagaimana kewenangan UPP Dabo Singkep memberikan lagi informasi ke masyarakat, gitu kan, maksudnya. Dengan langkah ini diharapkan arus balik Lebaran dapat berjalan lancar dan nyaman bagi masyarakat yang kembali ke Batam maupun daerah tujuan lainnya. Di Sublingga menghimbau penumpang untuk tetap mengikuti arahan petugas serta memperhatikan jadwal keberangkatan guna menghindari kepadatan di pelabuhan. Dari Kabupaten Lingga, kontributor RRI Tanjung Pinang, Wandi, melaporkan. Masih dari Tanjung Pinang Pendengar, PT Pelni menunjukkan keseriusannya dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengimplementasikan e-check-in dan e-boarding. Selengkapnya dilaporkan Aryo Wisnu. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi para penumpangnya. Salah satunya dengan mengimplementasikan sistem e-check-in dan e-boarding yang mulai diterapkan di berbagai pelabuhan yang dilayani oleh kapal-kapal Pelni. Demikian disampaikan Kepala PT Pelni Cabang Tanjung Pinang, Putra Kencana. Menurutnya, inisiatif digitalisasi ini bertujuan untuk mempercepat proses keberangkatan penumpang, mengurangi antrian di loket check-in, serta memberikan pengalaman perjalanan yang lebih modern dan efisien. Dengan sistem e-check-in, penumpang kini dapat melakukan proses verifikasi tiket secara daring melalui website resmi atau aplikasi seluler Pelni Mobile 12 jam sebelum keberangkatan. Setelah melakukan e-check-in, penumpang akan menerima boarding pass digital yang dapat disimpan di perangkat seluler atau dicetak. Saat akan naik ke kapal, penumpang hanya perlu menunjukkan boarding pass digital atau cetak kepada petugas di dermaga untuk dipindai. Putra Kencana berharap proses ini dapat memangkas waktu tunggu dan meminimalisir potensi kerumunan sehingga proses keberangkatan menjadi lebih lancar dan menyenangkan. Kita sudah memiliki sudah check-in dan e-boardingnya itu tinggal masuk ke ruang tunggu. Tentunya ada proses lagi pemeriksaan bea cukai terhadap barang-barang bawaan penumpang itu. Nanti tinggal ditujukan itu oleh petugas kami akan di-barcode sebagai check-in resminya sebagai penumpang. Secara nasional, keseluruhan kapal, seluruh Pelni. Kepala PT Pelni Cabang Tanjung Pinang Putra Kencana menambahkan PT Pelni menargetkan sistem e-check-in dan e-boarding ini dapat diterapkan secara menyeluruh di seluruh pelabuhan yang dilayani. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan transportasi laut di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung. Berikut kita ke RRI Ranai. Nahoda KMP Bahtera Nusantara 01 meminta perbaikan rambu navigasi. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi. Nahkoda KMP Bahtera Nusantara 01 Kapten Eko Medianto menyampaikan harapannya terkait perbaikan fasilitas rambu navigasi di jalur pelayaran menuju pelabuhan Ranai Penagi Kabupaten Natuna. Dalam keterangannya kepada RRI, Kapten Eko menyebut bahwa kapal yang dinahkodainya telah mengalami kendala saat memasuki pelabuhan tersebut sebanyak 5 kali. Oleh karena itu, ia berharap ada tindakan perbaikan agar keselamatan dan kelancaran pelayaran semakin terjamin. Kapten Eko menambahkan bahwa perbaikan rambu navigasi ini bukan hanya demi kelancaran operasional kapal, tetapi juga demi keselamatan seluruh awak dan penumpang. Yang ia harapkan pihak terkait segera mengambil langkah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Pemerintah daerah dan instansi yang terkait alur terkhusus untuk alur pelayaran memasuki ke Penagi ini mungkin bisa
pemasangan rambu-rambunya diperjelas, yang dilakukan tindakan perbaikan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Al-Lazi menjelaskan bahwa pengajuan perbaikan terus dilakukan setiap tahun, mengingat status pelabuhan tidak berada di bawah kewenangan Kabupaten Natuna. Kalau pengajuan terus kita ajukan setiap tahun, ada batasan kewenangan status kepemilikan ke pelabuhan. Nanti kita akan tetap berkoordinasi lagi dengan provinsi, baik dengan navigasi, karena memang juga ada sebenarnya rambu laut atau buoy yang memang milik kita yang selalu kita perbaiki kalau memang mengalami kerusakan. Tapi ini akan kita koordinasikan kembali ke pihak navigasi maupun provinsi supaya ini dapat diatasi. Itu. Al-Lazi berharap dengan adanya penyampaian dari Nahkoda KMP Bahtera Nusantara 01 serta usulan dari pemerintah Kabupaten Natuna, sarana dan fasilitas di Pelabuhan Ranai Penagi dapat lebih memadai untuk kedepannya. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan. Masih dari Ranai, aktivitas arus balik di Pelabuhan Sedanau Binjai sudah terlihat sejak Lebaran ketiga Idul Fitri 1446 Hijriah. Berikut laporan Afrizal. Aktivitas arus balik penumpang dari Pelabuhan Sedanau Binjai sudah terlihat sejak Lebaran ketiga Idul Fitri 1446 Hijriah. Hal itu dikatakan petugas Pelabuhan Binjai Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Joni Iskandar saat dikonfirmasi RRI Rabu malam. Adapun aktivitas arus balik pada hari Rabu, jumlah penumpang balik dari Pelabuhan Sedanau menuju Binjai berjumlah sebanyak 160 penumpang. Sedangkan untuk jumlah penumpang dari Pelabuhan Binjai Sedanau, sekitar 70 orang penumpang untuk jadwal keberangkatan di pagi dan sore hari. Kalau lonjak penumpang di Sedanau harus balik, hari ini dah mula, hari ini dah banyak lah, sekitar 160 baru di Sedanau. Dari Sedanau lagi nih? Kalau di Binjai sekitar pagi hari sekitar 70 lebih kan lah. Sementara itu untuk rute feri yang melayani rute Sedanau Binjai pulang pergi, selama Lebaran Idul Fitri tetap berjalan 2 kali untuk jadwal keberangkatan di pagi hari dan sore hari. Iya, 2 kali. Ini masih 2 kali ini ya. Pagi 2 kali. 2 kali. Esok ni pun 2 kali. Oh, esok 2 kali kah ya? Esok 2 kali. Lusa 2 kali. Kalau dari Rabu kami, kalau Jumaat tak tahulah saya kan. Belum tahu informasi ya. Joni Iskandar juga menghimbau kepada para penumpang untuk dapat menjaga keamanan dan keselamatan selama melakukan perjalanan sehingga aktivitas arus balik dapat berjalan lancar tanpa adanya kendala ataupun insiden yang terjadi. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Muaro Padang memberikan kesempatan bagi warga binaan permasyarakatan untuk merayakan momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dengan keluarga. Layanan kunjungan keluarga tersebut dibuka selama 3 hari sejak hari pertama Lebaran pada 31 Maret hingga kemarin. Selengkapnya dilaporkan Hans Primananda. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Muaro Padang membuka layanan bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan atau WBP untuk saling bertemu dan merayakan momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Layanan tersebut dibuka selama 3 hari mulai tanggal 31 Maret hingga kemarin. Kepala Lapas Kelas 2A Muaro Padang, Junaidi Rison mengatakan untuk kunjungan keluarga WBP selama Lebaran, Lapas membuka 2 sesi pertemuan. Sesi dimaksud dibagi dalam 2 waktu. Sesi pertama dibuka dari pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Sementara sesi kedua dibuka pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan maksimal waktu kunjungan selama 30 menit. Kami dibantu oleh teman-teman dari Polri, kemudian dari TNI juga dibantu, mulai dari hari pertama sampai dengan hari ketiga terakhir hari ini. Kemudian juga ada tenaga penambahan tenaga pengamanan juga dari Balai Pemasyarakatan dan kantor wilayah. Jadi memang ini khusus ditugaskan oleh Pak Dirjen untuk membantu tugas-tugas pengamanan selama kunjungan Lebaran. Junaidi menambahkan, pada hari pertama Lebaran sebanyak 225 warga binaan telah dikunjungi oleh kerabat dan keluarganya dengan total pengunjung sebanyak 720 orang. Sedangkan pada hari kedua, sebanyak 165 narapidana menerima kunjungan keluarganya dengan total kunjungan sebanyak lebih dari 800 pengunjung. Diketahui total penghuni Lapas Kelas 2A Muaro Padang hingga saat ini mencapai 898 orang. Selain layanan kunjungan
WBP, selama momen Lebaran Lapas Muaro Padang juga menerima layanan penitipan barang seperti makanan dan minuman bagi warga binaan. Hans Firmananda melaporkan. Masih dari Padang, hari keempat libur Lebaran, suasana pada sejumlah kawasan wisata pulau di Mentawai mulai terpantau ramai. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni. Hari keempat libur Lebaran, suasana pada sejumlah kawasan wisata pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai mulai terpantau ramai. Mentawai dengan keindahan alamnya masih tetap menjadi wisata favorit bagi wisatawan atau pengunjung luar Sumatera Barat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Basarnas Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rudi, dalam kegiatan operasinya ke sejumlah kawasan wisata pulau di daerah yang dijuluki Bumi Sikere itu. Beberapa pantai yang menjadi destinasi di sini seperti Katien, kemudian di Aloitan, di Gosoinan, pada Pantai Jati, dan yang selebihnya itu ada juga yang ke pulau-pulau yang terdekat dari Tua Pejat ini. Pada kesempatan tersebut, Rudi tak hentinya mengingatkan berbagai pihak untuk tetap menjalin koordinasi guna menciptakan suasana berlibur Lebaran yang nyaman, aman, dan terkendali. Hal mendasar yang perlu diketahui baik wisatawan atau pengunjung lainnya, kondisi alam Mentawai yang terbilang cukup unik. Perubahan situasi alam di perairan bisa terjadi dalam sekejap tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Sangat itu sebenarnya sudah harga mati, tidak bisa ditawar. Nah, tinggal ini kesadaran mereka saja mengetahui terkait dengan keselamatan diri mereka. Oleh sebab itu, ia meminta wisatawan yang melakukan aktivitas di perairan agar tetap berhati-hati dan waspada dengan mengikuti mekanisme berwisata di perairan. Hal lain yang perlu diingatkan, jelas Rudi, terkait keselamatan armada yang digunakan selama berlalu lintas di perairan. Hal itu merujuk pada kejadian yang terjadi 2 hari sebelum Lebaran. Kapal nelayan karam di perairan karena mengalami kebocoran, sehingga penting menurutnya memastikan kondisi armada sebelum digunakan untuk berlayar. Sri Dani melaporkan. Demikian berita dari RRI Padang, sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Hendri dari RRI Bukit Tinggi bersama tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.